Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih kita bahas tentang jarak titik ke titik. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai diagonal sisi, diagonal ruang pada bangun ruang atau khususnya kubus. Nah, sekarang yang mana yang dinamakan dengan diagonal sisi? Diagonal sisi itu adalah garis diagonal yang berada pada bagian sisi-sisi dari kubus tersebut. Nah, contoh seperti ini, yang mana salah satu diagonal sisi pada sebuah kubus, misalkan itu adalah garis BG. Jadi garis penghubung antara titik B ke titik G itu adalah diagonal sisi, salah satu diagonal sisi. Di sisi ini, di sisi BCGF itu ada dua diagonal sisi, yaitu garis BG yang menghubungkan titik B dengan G dan garis yang menghubungkan titik C dengan F. Jadi ada dua diagonal sisi. Diagonal sisi yang lain yang mana? Di bagian belakang, misalkan sisi bagian belakang itu ada titik yang garis yang menghubungkan dari titik D ke titik G. Ini salah satu lagi diagonal sisi. Jadi dia letaknya di belakang, tetapi berada di dalam sisi, berada di sisi-sisi dari sebuah kubus. Nah, sekarang karena kubus itu adalah sebuah prisma khusus yang semua sisinya, yang semua rusuknya sama panjangnya, maka bisa kita buatkan sebuah rumus untuk mencari diagonal sisi dari sebuah kubus. Rumus inilah yang akan kita pakai nanti dalam pengerjaan jarak pada materi-materi berikutnya supaya pengerjaannya lebih mudah. Misalkan saya berikan panjang rusuk dari kubus ini adalah A cm. A cm. Saya tidak buat dia dalam bentuk sebuah angka, tapi sebuah variabel. Kenapa sebuah variabel saya ambil? Supaya nanti kita bisa menemukan rumusnya. Nanti kalau dapat rumusnya tinggal kita ganti huruf A ini dengan panjang rusuk yang kita inginkan. Nah, sekarang perhatikan, saya ambil salah satu saja. Jadi semua diagonal sisi dari sebuah kubus pasti panjangnya akan sama. Nah, saya ambil salah satu contoh, yaitu diagonal sisi BG. Saya keluarkan segitiganya, saya gambar ulang segitiganya, jadinya dia nanti seperti ini. Siku-siku di C. Ini sisi B, titik B, dan ini titik G. Ya, jadi pasti siku-sikunya di sini. Sebuah di sudut-sudut dari sebuah kubus itu besar sudutnya pasti 90 derajat pada pertemuan setiap rusuknya. Jadi kalau ketemu setiap rusuk itu pasti 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan berapa panjang dari diagonal sisi ini? Saya buatkan dulu gambarnya yang lebih bagus. Kenapa? Karena panjang antara C ke G dan panjang dari B ke C itu sama panjangnya. Kenapa? Karena kubus, panjang rusuknya sama. Ini A cm, ini juga A cm. Nah, sekarang ini di segitiga siku-siku. Kita mau cari sisi miringnya. Kemarin sudah kita jelaskan mengenai rumus dari Pitagoras atau teorema Pitagoras. Untuk mencari sisi miring berarti BG sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Sehingga diperoleh akar dari BC itu panjangnya A cm, kita tuliskan A saja, A kuadrat. Kenapa? Karena kuadrat. BC-nya A, di sini kan ada rumusnya kuadrat, berarti tinggal dikuadratkan. Ditambah dengan A kuadrat juga.
Kenapa A kuadrat? Karena CG panjangnya juga A. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat. 1A kuadrat ditambah lagi dengan 1A kuadrat berarti jadinya 2A kuadrat. Sehingga di sini jadi akar 2A kuadrat. 1A kuadrat ditambah lagi 1A kuadrat berarti jadi 2A kuadrat. Sekarang tinggal kita sederhanakan bentuknya. Di sini antara dua karakter ini ada 2 dengan A kuadrat, yang bisa kita tarik akarnya itu adalah A kuadrat. 2 itu tidak bisa langsung kita tarik akarnya. Sehingga kita peroleh A akar 2 cm. Kenapa bisa A di sini? Karena A kuadrat ditarik A-nya. Jadinya A akar 2. Karena tidak bisa langsung kita tarik akarnya. Sehingga untuk diagonal sisi kubus itu rumusnya adalah A akar 2 cm. Bagaimana penggunaannya? Contoh seperti ini, saya buat sebuah kubus. Anggaplah panjang rusuknya ini saya ganti menjadi 8 cm. Pertanyaannya, berapa jarak dari titik A ke F? A ke F itu adalah diagonal sisi. Maka bisa kita tentukan panjang A ke F itu adalah, saya tulis dulu rumusnya supaya jelas. A akar 2 cm. A-nya tadi saya ganti 8, berarti AF itu adalah 8 akar 2 cm. Jadi ini tidak, kalau kita sudah lancar penggunaannya, bisa ini kita skip langkahnya langsung. Oh, diagonal sisi itu adalah A akar 2. Berarti kalau rusuknya 8, berarti diagonal sisi, panjang diagonal sisinya itu adalah 8 akar 2. Itu untuk diagonal sisi. Nah, sekarang saya lanjut ke diagonal ruang. Saya gambar kembali kubusnya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang mana yang dinamakan dengan diagonal ruang? Diagonal ruang itu adalah garis yang menghubungkan antara satu titik, misalkan ini titik A ke titik G. Titik di sudut yang depan, kiri bawah depan, dengan kanan atas di bagian belakang. Atau sebaliknya, dari kanan bawah di depan dengan sudut di kiri atas di bagian depan. Ataukah dari sini, dari B ke H, dari A ke G, ataukah dari C ke G ke E, bisa juga dari D ke F. Jadi diagonalnya itu dia berada di dalam ruang itu, bukan lagi di sisi-sisinya. Nah, saya ambil salah satu contoh, misalkan ini dari dari E ke C. Ini salah satu diagonal ruang. Bisa dari D ke F, bisa dari A ke G, atau bisa dari B ke H. Itu adalah diagonal ruang. Pengerjaannya hampir sama sebenarnya dengan diagonal sisi. Kita cari dulu bentuk segitiganya, segitiga siku-siku, supaya bisa kita pakai teorema Pitagoras. Langkahnya saya hubungkan antara titik A ke C, sehingga nanti akan muncul segitiga baru, yaitu segitiga ACE. Kalau saya gambarkan keluar, ini jadinya seperti ini. Ini titik A, siku-siku di A, kemudian E dan C. A ke C itu pasti lebih panjang dari A ke E atau rusuknya.
Misalkan kita tentukan sama dengan tadi, panjang dari rusuk kubus ini adalah A cm. Berarti di sini adalah A cm. AE yang ini, AE. AE itu adalah A cm. AC berapa panjangnya? AC itu apa? AC itu adalah diagonal sisi. Tadi sudah kita bahas kalau diagonal sisi rumusnya itu adalah A akar 2 cm. Jadi langsung kita dapatkan bahwa panjang dari AC karena dia diagonal sisi, panjangnya itu adalah A akar 2 cm. Sekarang tinggal kita pakai rumus atau dalil Pitagoras, teorema Pitagoras. Ini sisi miringnya adalah CE. CE itu sama dengan akar dari AC pangkat 2 ditambah dengan AE pangkat 2. AE pangkat 2. Jadi sisi datarnya pangkat 2 ditambah dengan sisi tegaknya berpangkat 2. Kemudian tinggal saya ganti. AC panjangnya berapa? AC itu adalah A akar 2 berpangkat 2. Jadi semuanya dipangkat 2 kan. Panjangnya A-nya pangkat 2, akar 2-nya juga harus dipangkat 2 kan. Ditambah dengan AE. AE itu adalah A pangkat 2. Selanjutnya ini tinggal kita cari. A pangkat 2 berarti A kuadrat. Akar 2 pangkat 2 jadinya akar 4. Karena akar 2 kali akar 2 ditambah dengan A pangkat 2. Ini saya lanjut lagi. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Sehingga akar 4-nya itu saya tulis 2. A pangkat 2 tetap saya tulis ditambah lagi A pangkat 2 dari sini. Nah, sekarang saya lanjut. 2A pangkat 2 ditambah lagi 1A pangkat 2 berarti jadi 3A pangkat 2. Berarti di sini jadinya adalah 3A pangkat 2. Sama dengan tadi pengerjaan di diagonal sisi. Yang bisa kita tarik akarnya itu adalah A pangkat 2. Berarti di sini A pangkat 2, yang tertinggal adalah 3. Kenapa? Karena 3 itu tidak bisa kita tarik langsung akarnya. Nanti pakai alat bantu. Sehingga panjang untuk diagonal ruang ini pada kubus ya, itu adalah A akar 3 cm. A akar 3. Kalau tadi diagonal sisi itu adalah A akar 2. Nah, kalau diagonal ruang A akar 3. Ini hanya berlaku, catatannya adalah ini hanya berlaku pada kubus, tidak berlaku pada balok. Jadi kalau balok ya kita cari dengan langkah-langkah yang tadi. Ya, tapi kalau dia dalam bentuk kubus ataukah diagonalnya misalkan balok juga, tapi ada salah satu sisinya dia berbentuk persegi, bisa kita pakai diagonal sisi pada kubus karena harus bentuknya persegi. Jadi sekali lagi catatannya adalah ini hanya berlaku pada kubus. Rumus diagonal sisi, diagonal ruang. Kalau diagonal sisi A akar 2, kalau diagonal ruang adalah A akar 3. Kira untuk materi ini cukup pada penentuan jarak titik ke titik, yaitu garis khusus, diagonal sisi dan diagonal ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.